gas laboratorium seperti ini. Oke, selanjutnya teman-teman harus memakai celana kain seperti ini. Dan juga teman-teman harus menggunakan sarung tangan dan juga masker. Nah, untuk teman-teman yang tidak memakai jilbab harus mengikat rambutnya dengan rapi. Dan juga sepatunya teman-teman harus menggunakan sepatu yang berbahan tebal seperti ini. Oke, itu dia tadi SOP-nya. Jadi kita langsung masuk aja ke laboratoriumnya. Yuk. Oke teman-teman, sekarang kita akan ngasih tahu apa aja alat-alat laboratorium yang akan digunakan. Di sini ada TDS meter, pH meter, mortar dan alu, cawan porselin, spatula besi, spatula kaca, spiritus, kaki 3, bunsen, Erlenmeyer, buret, pipet ukur, termometer, dan juga kaca arloji. Selanjutnya di sini ada rak tabung reaksi serta tabung reaksinya, kemudian ada corong, cawan Petri, beker glass 500 ml, pipet tetes, propipet atau karet penghisap, Erlenmeyer 250 ml, labu ukur 100 ml, statif, dan klep. Alat yang pertama adalah beker glass. Alat ini biasa digunakan untuk mengukur volume larutan atau bahan yang tidak membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi. Alat ini juga digunakan sebagai wadah untuk menyimpan, membuat, dan mereaksikan larutan. Alat ini juga digunakan sebagai wadah untuk memanaskan bahan di atas hot plate. Alat selanjutnya adalah labu ukur. Biasanya digunakan untuk membuat dan mengencerkan larutan dengan ketelitian yang tinggi. Cara menggunakan alat ini ialah memasukkan cairan yang ingin diencerkan hingga tanda batas, kemudian dikocok secara perlahan hingga dirasa cairan sudah tercampur dengan sempurna. Selanjutnya adalah Erlenmeyer. Fungsi dari alat ini adalah untuk mencampur, mengukur, dan juga menyimpan cairan. Cara menggunakannya dengan memegang bagian leher Erlenmeyer, lalu menggoyangkannya dengan gerakan memutar hingga cairan tercampur sempurna. Kaca arloji digunakan sebagai tempat untuk menyimpan bahan yang akan ditimbang pada neraca analitik. Alat selanjutnya adalah cawan Petri. Alat ini digunakan untuk membiarkan sel. Kemudian cawan porselin digunakan sebagai wadah atau tempat penguapan bahan dari bahan yang tidak mudah menguap. Alat ini juga digunakan untuk menguji kadar air dalam suatu zat padat, misalnya pada tanah. Nah, selanjutnya adalah mortar dan alu. Alat ini berfungsi untuk menghancurkan atau menghaluskan suatu bahan atau zat yang masih bersifat padat atau kristal. Selanjutnya adalah corong, berfungsi untuk memasukkan atau memindahkan zat dari suatu tempat ke tempat yang lain. Oke, selanjutnya adalah buret. Buret ini digunakan untuk titrasi dengan presisi yang tinggi, serta untuk mengukur volume suatu larutan. Selanjutnya adalah pipet tetes. Alat ini digunakan untuk memindahkan volume cairan yang telah terukur. Cara menggunakan pipet tetes ini yaitu dengan memasukkan pipet ke dalam cairan, kemudian menekan bagian karet pada pipet, hingga cairan tersebut terambil. Lalu cairan tersebut diteteskan ke dalam tempat yang lainnya sesuai dengan jumlah tetes yang diinginkan. Termometer digunakan untuk mengukur maupun menghitung perubahan suhu atau temperatur suatu zat. Biasanya alat ini diisi dengan zat cair raksa atau alkohol. Alat ini digunakan dengan cara yakni memasukkan bagian bawah ujungnya ke dalam cairan, kemudian melihat kenaikan air raksa atau alkohol untuk menunjukkan angka suhu pada cairan tersebut. Selanjutnya adalah spatula besi dan spatula kaca. Spatula kaca digunakan untuk mencampurkan cairan dengan bahan kimia, dan
Spatula besi digunakan untuk mengambil padatan yang tidak bersifat korosif, serta digunakan untuk mencampurkan larutan. Pump atau karet penghisap digunakan untuk menyedot larutan, di mana alat ini biasanya dipasang pada pangkal pipet. Pada alat ini terdapat 3 simbol, yakni huruf A, S, dan E. Huruf A berfungsi untuk mengeluarkan angin yang terdapat pada pump. Kemudian huruf S digunakan untuk mengambil cairan dengan bantuan pipet ukur, dan huruf E digunakan untuk mengeluarkan cairan tersebut. Selanjutnya adalah pipet ukur. Alat ini berfungsi untuk memindahkan larutan secara terukur sesuai dengan volume. Biasanya ditambahkan karet penghisap di bagian atasnya untuk mengambil larutan dan memindahkannya. Statif dan klem terbuat dari besi yang biasanya digunakan untuk meletakkan buret pada proses titrasi. Adapun cara menggunakannya ialah letakkan buret pada statif, kemudian masukkan cairan ke dalam buret menggunakan corong. Jangan lupa untuk menutup bagian katup pada buret, lalu buka katup secara perlahan pada buret hingga dirasa cukup pada proses titrasi. TDS meter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur banyaknya TDS atau banyaknya padatan yang terdapat pada suatu cairan. Cara menggunakannya ialah menuangkan cairan atau larutan ke dalam tutupnya hingga secukupnya, kemudian memasukkan alat TDS meter ke dalam tutupnya, menekan TDS hingga dirasa mendapatkan nilai yang stabil, lalu menekan tombol hold. pH meter digital merupakan alat yang digunakan untuk menentukan tingkat keasaman suatu cairan. Cara menggunakannya adalah memasukkan cairan atau larutan ke dalam tutupnya secukupnya, lalu memasukkan pH meter ke dalam tutup tersebut dan menekan tombol bagian atas hingga angka pada layar pH meter terlihat. Oven laboratorium atau drying oven merupakan alat yang digunakan untuk sterilisasi atau pembersihan dengan menggunakan udara kering. Alat ini sering juga digunakan untuk mengeringkan bahan yang akan diuji. Cara menggunakannya ialah pertama-tama sambungkan oven dengan listrik, lalu setting suhu pada oven yang ingin kalian gunakan. Untuk memasukkan bahan yang ingin di oven, kalian gunakan sarung tangan. Kemudian, buka penutup oven secara perlahan, lalu masukkan bahan yang ingin kalian keringkan ke dalam oven tersebut selama beberapa menit. Furnace biasa digunakan untuk mengabukan atau mengarangkan suatu zat padat. Selain itu, juga berfungsi untuk menentukan kadar bahan organik atau si organik pada pupuk organik atau kompos dengan menggunakan cara pengabuan. Langkah menggunakan alat tersebut ialah pertama, sambungkan alat ini dengan listrik, kemudian tarik tuas, turunkan ke bawah, kemudian menggunakan penjepit untuk memasukkan cawan ke dalamnya. Ingat, gunakan sarung tangan juga saat ingin memasukkan bahan tersebut, lalu tutup dengan cara menurunkan tuas pada furnace. Desikator merupakan wadah yang terbuat dari bahan gelas yang kedap udara dan mengandung desikan yang berfungsi menghilangkan air dan kristal hasil pemurnian. Cara menggunakannya adalah dengan menggeser penutupnya hingga dirasa muat untuk memasukkan cawan porselen. Kemudian menutup bagian penutupnya dengan cara yang sama, yakni menggesernya bukan mengangkatnya. Neraca digital digunakan untuk mengukur dan mengetahui massa atau bobot benda dalam jumlah kecil. Cara menggunakannya ialah sambungkan neraca dengan listrik, kemudian menekan tombol on pada neraca hingga muncul nilai 0,00 gram pada alat tersebut. Untuk mengukurnya, gunakan cawan porselen atau kaca arloji, lalu ukur bahan yang kalian ingin ketahui bobotnya. Setelah menggunakan alat-alat tersebut, teman-teman jangan lupa untuk membersihkannya ya. Ya, ini dengan cara membersihkannya dengan menggunakan air mengalir. Kemudian, taruh sabun secukupnya ke dalam alat tersebut. Lalu bilas
hingga bersih, kemudian keringkan. Nah, itu tadi video pengenalan alat-alat laboratorium teknik lingkungan. Semoga teman-teman bisa memahami dan mempelajari alat-alat yang akan digunakan pada praktikum laboratorium. Oke, sampai jumpa di video praktikum selanjutnya.